warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum hudatul ummah wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmin nahdah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadakumullah. Pada kesempatan ini, sesuai momentum The Power of Lailatul Qadar, pada pertemuan sebelumnya saya akan mengetengahkan harga Lailatul Qadar melalui ayat kedua dari surah Al-Qadar. Ayat tersebut adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Al-ayah sadaqallahul azim. Ayat tersebut menurut Kementerian Agama diterjemahkan dengan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Sementara di dalam tafsir An-Nahl menyebutkan dengan terjemahan yang sedikit berbeda, yaitu dan apa yang menjadikan kamu tahu apa itu Lailatul Qadar. Kedua terjemahan tersebut jika ditarik satu padanan, maka dapat dipahami bahwa menunjukkan suatu pertanyaan besar atas lanjutan dari ayat pertama tentang Lailatul Qadar itu apa. Karena belum pernah terjadi di dunia ini ada suatu malam yang dianggap mulia, suatu malam yang dianggap agung. Pada kesempatan ini akan kita bahas bersama-sama, baik dari segi siabul kalam maupun makna yang tersirat di balik ayat tersebut. Ayat tersebut dimulai dengan wa ma, terdiri dari wa dan ma. Wa di sini terdapat banyak penggunaan. Jadi beberapa tersebut diantaranya ada wawu yang bermakna ataf atau penyambung, kemudian wawu yang bermakna istiknaf atau permulaan cerita, atau wawu yang berarti qasam bermakna sumpah, ada yang bermakna ma'iyah menyebutkan bahwa bersama-sama, dan ada pula wawu itu bermakna haliyah menjelaskan tentang suatu keadaan tertentu. Namun hadirin hadakumullah, ayat ini Allah menggunakan wawu untuk menunjukkan ataf atau menyambungkan dari ayat sebelumnya. Dengan demikian, ayat yang pertama dan kedua adalah masih ada keterkaitan, sehingga tidak bisa dipenggal hanya ayat yang pertama saja atau ayat yang kedua saja. Jika hal demikian dilakukan, maka akan bermakna yang berbeda, bahkan mungkin salah penafsiran. Dilanjutkan dengan ma. Ma di sini juga terdapat beberapa, di antaranya ma nafiyah, ma yang menunjukkan tidak ada. Seperti dalam surat Al-Alaq, ketika Nabi ditanyai oleh Jibril, "Iqra ya Muhammad." Nabi menjawab, "Ma ana biqari'in ya Jibril." Saya tidak bisa membaca. Itu adalah ma nafiyah. Ma yang kedua adalah
Ma istifham, ma yang bermakna pertanyaan. Allah menggunakan ma di sini adalah untuk menyampaikan suatu pertanyaan sehingga bermakna apakah, apa, dan lain sebagainya yang senada dengan pertanyaan apa. Dilanjutkan dengan adroka. Adroka juga demikian. Di kedua terjemah tersebut menjelaskan bahwa adroka makna kata dasarnya adalah tahu. Sementara dalam bahasa Arab yang lain tahu itu bisa disebut arafa, bisa alima, bisa fahima. Tentu berbeda. Allah memilih kata adroka berdasarkan beberapa penjelasan dalam tafsir. Salah satunya tafsir Al-Misbah, tafsir An-Nahl, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa adroka dipilih ini untuk menunjukkan suatu pertanyaan yang jawabannya itu tidak bisa diberikan oleh manusia atau makhluk, menandakan bahwa sungguh luar biasa apa yang ingin diketahui. Dan ini pula menunjukkan keagungan Allah. Dalam ayat 2 ini adalah menanyakan tentang keagungan malam yang agung itu. Seberapa agungnya sehingga Allah menggunakan kata adraka ma lailatul qadar. Tentunya ini tidak terlepas dari sejarah atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kembali lagi saya tegaskan bahwa ayat ini turun karena Allah membijaki atas amalan-amalan umat Muhammad yang notabene rata-rata umur hanya 63 tahun diberikan satu malam yang standarnya sama dengan 83 tahun 4 bulan atau disebut dengan 1000 malam. Allah menjelaskan di ayat ini agar kita mengetahui keagungannya, agar kita mengetahui betapa mahalnya sebenarnya, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa. Jika kita ibaratkan suatu berlian, ada berlian termahal di dunia, nama berlian itu Koh-i-Nur, yang berarti Mountain of Light atau gunung cahaya. Berasal dari Persia, berat 105 karat atau 21,6 gram. Saking berharganya dikatakan bahwa siapapun yang memilikinya akan memiliki dunia ini. Pemirsa, hajakumullah. Kata adroka yang dipilih oleh Allah dikaitkan dengan Lailatul Qadar tidak hanya digunakan oleh Allah di ayat ini saja. Banyak keagungan-keagungan Allah, banyak sesuatu yang tidak mampu dijawab oleh pengetahuan manusia yang hanya bagaikan setetes air di lautan. Di antaranya di dalam surah Al-Haqqah. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Haqqah bermakna hari kiamat. Allah menanyakan, dan apakah engkau tahu apa itu hari kiamat? Atau dan apa yang menjadikan kamu tahu apa itu hari kiamat? Ada di surah yang lain, surah At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Apakah kamu tahu apa itu sesuatu yang keluar di malam hari? Ada juga di ayat yang lain
tepatnya di surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Dan apakah kamu tahu apa itu yang dinamakan hari kiamat? Al-Qari'ah juga bermakna kiamat. Dan ada juga di surah Al-Humazah. Wailul likulli humayatin lumayatin alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Lagi Allah menggunakan kata wa ma adraka mal khutamah. Dan apakah kamu tahu apa itu yang dinamakan neraka khutamah? Keempat istilah tersebut, kiamat yang disebut dengan al-haqqah, sesuatu yang keluar dari langit, diantaranya bila bintang, meteor, komet mungkin. Kemudian kiamat yang disebut dengan Al-Qari'ah, atau bahkan Allah menyebutnya neraka khutamah, dan bahkan Allah menyebutkan keagungannya itu dengan nama malam Al-Qadar atau malam kemuliaan, malam keagungan yang tidak ada orang bisa ketahui malam itu. Meskipun para ulama sudah sepakat bahwa malam itu setelah dikecilkan sebagai motivasi kepada hamba Allah agar benar-benar mencarinya, ditempatkan di 10 hari terakhir. Ternyata dikandung maksud bahwa 10 hari terakhir, jika dalam istilah kompetisi sepak bola itu adalah di semifinal atau final, biasanya itu tersisakan tertentu saja, atau hari-hari yang susah, hari-hari yang berat ketika menjalankan ibadah puasa. Agar kita semangat, maka diberilah motivasi, diberilah rangsangan, stimulasi oleh Allah berupa malam Lailatul Qadar. Akan tetapi para hadirin, dengan berharganya malam tersebut, jangan sampai kita mulai 1 Ramadan sampai 30 Ramadan mungkin, atau 29 Ramadan bisa juga, kita selalu menjalankan ibadah puasa. Minimal kita harus berpuasa, minimal kita berpuasa yang kamilah, yang tamat. Berpuasa jangan hanya menahan makan dan minum sejak terbit matahari sampai terbenamnya, namun berpuasa yang sejati. Bahkan sholat tarawih ataupun witir, tentunya ulama mensyaratkan karena menyongsong keagungan Lailatul Qadar, sehingga perlu diperbanyak sholat malam, sehingga sholat tarawih dan witir lebih banyak. Itu mungkin salah satu jawaban yang terbaik. Hadirin hadakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Naruddu bigal a'da'i qurana min kulli wijhatin wa bil ismi narmihi minal bu'di bisyatat. Hasandukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'al adha qurana bi alfin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.